Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ratusan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Mataram antusias menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan legislatif Rabu siang. Korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah antusias menyalurkan hak suara mereka meski berada dalam kondisi keprihatinan dan keterbatasan pasca gempa. Sebuah TPS di Kabupaten Lombok Tengah menyajikan pentas musik gendang bele, musik tradisional masyarakat suku Sasak yang menghibur warga masyarakat di TPS. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Mataram antusias menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan legislatif Rabu siang. Selain ikut berkontribusi untuk pesta demokrasi, para warga binaan berharap pemerintah ke depan akan memberikan perhatian pada fasilitas lembaga permasyarakatan ke depan. Tak kurang dari 525 pemilih yang berasal dari para narapidana, tahanan, dan petugas lapas serta warga binaan perempuan dari Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Mataram Rabu siang turut memberikan hak suaranya bertempat di dalam lapas Mataram. Untuk menampung aspirasi para warga binaan, petugas lapas sendiri menyiapkan sedikitnya 6 lokasi tempat pemungutan suara yang masuk dalam pendataan wilayah Kecamatan Selaparang Mataram dengan nomor TPS 16-21. Meski tengah menjalani masa hukuman, antusiasme para warga binaan terlihat jelas dengan ramainya mereka datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara turut berkontribusi dalam pesta demokrasi 5 tahunan yang digelar 17 April ini. Selain menjalankan hak sebagai warga negara, para warga binaan lapas berharap perbaikan sistem dan fasilitas lapas ke depan bisa diperhatikan pemerintah ke depannya. Meski berada di dalam lapas, para warga binaan mengaku paham dan telah mendapatkan sosialisasi yang baik dari penyelenggara pemilu terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara yang mereka ikuti. Kalau di lapas tidak ada kesulitan, semua warga binaan alhamdulillah keadaan kondusif dan aman. Kedua, hak-hak mereka itu bisa disalurkan dengan baik dan di sini tidak ada intervensi dari siapapun. Hak suara 525 orang. Nah, yang lainnya kita sudah selama 3 bulan diupdate terus, ternyata datanya tidak lengkap, tidak punya KTP, NIK-nya nggak ada. Seperti itu kendalanya. Sebagai bagian dari langkah memberikan hak warga negara untuk memilih pemimpin, pelaksanaan tahapan pemilu di lapas kelas 2 Mataram yang digelar di 6 TPS terpantau aman dan lancar dan bisa dilaksanakan dengan tertib. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah antusias menyalurkan hak suara mereka meski berada dalam kondisi keprihatinan dan keterbatasan pasca gempa. Selain sebagai bentuk dukungan mensukseskan pesta demokrasi, antusiasme tersebut sebagai bentuk harapan kepada pemimpin terpilih untuk bisa hidup lebih baik ke depannya. Meski dibangun di lokasi gempa dengan kondisi sederhana, antusiasme warga masyarakat untuk hadir di tempat pemungutan suara di Dusun Montong Dao, Desa Terata, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah tetap terlihat dengan kehadiran mereka yang ramai hadir ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Meski harus hidup dalam keterbatasan dan suasana hidup yang serba terbatas, para warga tetap antusias menyambut hari pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil mereka 5 tahun ke depan di DPR. Antusiasme tersebut terlihat dari sebanyak 208 orang yang memiliki hak suara, seluruhnya hadir untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS yang dibangun di salah satu hunian sementara milik warga tersebut. Selain sebagai bentuk dukungan mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan, antusiasme tersebut sebagai bentuk harapan kepada pemimpin yang terpilih nantinya agar bisa membantu mereka bangun dari keterpurukan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Alhamdulillah animo masyarakat untuk korban gempa dalam hal ini memberikan suara khususnya di TPS 9 cukup tinggi sampai jam 11 ini sudah bisa dikatakan 80%. Selain berharap pemilu bisa menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa, warga masyarakat korban gempa menitip harapan kepada para pemimpin terpilih agar lebih memperhatikan nasib mereka agar bisa bangkit kembali menata ekonomi pasca gempa beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Sebuah tempat pemungutan suara di lingkungan Karangbuaya Pagutan, Kota Mataram menunda proses pencoblosan hingga 2 jam lamanya gara-gara surat suara untuk pemilihan presiden kosong dan tidak terdistribusi. Proses pencoblosan akhirnya dimulai setelah seluruh kekurangan logistik surat suara diganti 2 jam kemudian oleh pihak penyelenggara pemilu. Kosongnya logistik pemilu berupa kertas surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden diketahui petugas KPPS yang bertugas di TPS 7 lingkungan Karangbuaya, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Rabu pagi saat TPS hendak dibuka oleh petugas. Akibat kekurangan logistik tersebut, warga masyarakat akhirnya terpaksa menunggu karena pihak KPPS menunda terlebih dahulu proses pencoblosan sambil berkoordinasi tentang kekurangan surat suara tersebut kepada pihak KPU. Selang 2 jam kemudian, pihak KPU Kota Mataram akhirnya datang ke TPS dan membawakan langsung kekurangan logistik yang ada agar proses pencoblosan segera bisa dilakukan seperti di tempat lainnya. Terkait kekurangan surat suara tersebut, pihak KPU menyatakan hal tersebut sebagai human error karena faktor lupa dan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Dan berharap seluruh proses pemungutan suara di Kota Mataram bisa segera diselesaikan tanpa kendala. Sehingga kita pastikan ini adalah human error yang kemungkinan besar kita dalam pengepakan lupa dimasukkan, dan kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan kita harapkan suasana di lokasi ini kondusif. Ini bisa disaksikan tidak ada surat suara. Ketua KPPS. Oh iya, siap. Kita langsung hubungi PPS, PPK. Nah, pada saat itu juga saya perintahkan untuk pelaksanaan itu dipending dulu sampai dengan ada surat suara yang datang gitu. Di Kota Mataram sendiri sebanyak 293.000 pemilih tetap menggunakan hak suaranya di sebanyak 1.274 TPS yang tersebar di Kota Madya Mataram dan sekitarnya pada pemilu presiden dan legislatif Rabu hari ini. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengajak warga korban gempa untuk datang ke TPS. Di TPS 08 Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seluruh petugas TPS mengenakan pakaian khas adat Sasak untuk mengajak warga hadir menggunakan hak pilihnya. Selain untuk menarik para warga untuk datang ke TPS, pakaian adat sendiri bermakna sakral untuk upacara keceriaan dan kemeriahan agar warga melupakan sejenak dampak guncangan gempa yang merusak desa mereka. Inilah suasana TPS 08, salah satu tempat pemungutan suara yang dibangun di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan salah satu kawasan lokasi terdampak gempa. Di tempat ini seluruh panitia pemungutan suara mengenakan pakaian khas Sasak Lombok yang biasa digunakan pada acara sakral seperti pernikahan dan upacara adat suku Sasak untuk menarik perhatian warga agar datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Selain mengenakan pakaian adat, seluruh dekorasi tempat pemungutan suara dihias bertemakan resepsi acara pernikahan, seperti menggunakan janur dan hiasan tradisional lainnya yang menampakkan sukacita dan kegembiraan bagi para warga yang baru saja tertimpa musibah gempa bumi. Tak hanya untuk menarik simpati warga masyarakat agar tidak golput, langkah tersebut juga dilakukan sebagai hiburan yang menunjukkan keceriaan saat warga hadir di TPS agar sejenak melupakan dampak gempa yang merusak sebagian besar pemukiman di desa mereka. Ajakan positif pihak panitia pemungutan suara tersebut mendapat respon positif dari warga masyarakat sekaligus sebagai ajang untuk mengenalkan budaya dan tradisi lokal kepada generasi muda dan memberikan semangat baru bagi para korban gempa di wilayah tersebut. Kita kayak resepsi gini karena kita menampilkan orang-orangnya yang ceria gitu. Soalnya di sini kemarin-kemarin kena dampak gempa, jadi kita harus ceria gitu dah. Di mana pakaian adat Sasak itu berkaitan dengan acara yang berkaitan dengan khas untuk Lombok khususnya, di mana acara itu juga membuat antusias daripada pemilih itu untuk datang ke TPS. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu hari ini sebanyak 6 juta lebih warga masyarakat yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya di ratusan TPS yang tersebar di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Ratusan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Mataram antusias menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan legislatif Rabu siang.
Korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah antusias menyalurkan hak suara mereka meski berada dalam kondisi keprihatinan dan keterbatasan pasca gempa. Sebuah TPS di Kabupaten Lombok Tengah menyajikan pentas musik gendang bele, musik tradisional masyarakat suku Sasak yang menghibur warga masyarakat di TPS. Ragam cara unik digelar untuk menarik minat warga menyalurkan hak suaranya. Sebuah TPS di Kabupaten Lombok Tengah menyajikan pentas musik gendang bele, musik tradisional masyarakat suku Sasak yang menghibur warga masyarakat di TPS. Musik tradisional tersebut disajikan dengan hiasan dekorasi etnik khas suku Sasak untuk menghibur warga dan mengusir kejenuhan saat memberikan hak pilihnya. Inilah kreasi warga masyarakat Dusun Bage, Desa Munggas, Kabupaten Lombok Tengah yang menghias tempat pemungutan suara di desa mereka, tepatnya di TPS 11 bernuansa etnik lengkap dengan hiburan gendang bele, musik khas tradisional khas suku Sasak. Nuansa khas akan Anda rasakan saat Anda mulai memasuki lokasi TPS yang diberi nama TPS 11 Resepsi Demokrasi. Dengan hiasan dekoratif bernuansa etnik, mulai berpakaian adat dan dekorasi alat pukul gendang di sela-sela kotak suara dengan setting arena TPS dengan duduk lesehan tanpa kursi. Tak hanya itu, di lokasi TPS puluhan seniman musik gendang bele memainkan alat musik khas masyarakat suku Sasak untuk menghibur seluruh warga masyarakat yang datang untuk memberikan hak suaranya. Nuansa etnik dengan balutan musik tradisional yang terus dimainkan sepanjang waktu pencoblosan menjadikan lokasi TPS di desa ini menjelma menjadi lokasi mirip resepsi pernikahan dan jauh dari ketegangan warga dalam menyalurkan suaranya. Selain mengajak warga agar termotivasi menggunakan hak pilihnya, kreasi petugas TPS tersebut untuk menghibur sekaligus mengusir rasa jenuh warga masyarakat saat menunggu giliran mencoblos. Tentunya berusaha semaksimal mungkin dengan mengangkat kearifan lokal yang ada, khususnya gendang bele di sini. Nah, ini yang kami coba angkat untuk menghibur lah. Karena seperti ditahu sendiri bahwa proses pencoblosan itu memakan waktu yang cukup lama. Melalui kreativitas tersebut, warga berharap warga bersemangat untuk datang ke TPS sekaligus menjadi hiburan warga masyarakat Pulau Lombok yang baru saja mengalami bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat turut menggunakan haknya dengan memberikan hak suara dalam pemilu presiden dan legislatif tahun 2019. Para pejabat publik di NTB berharap pesta demokrasi tahun ini bisa menjadi pendidikan politik yang baik bagi warga masyarakat dengan tetap membina silaturahmi yang baik dan aman di bumi seribu masjid. Sejumlah pejabat tinggi NTB turut memberikan hak suaranya dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019 di lokasi TPS tempat tinggal mereka masing-masing. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Desa Bajur, Kelurahan Mataram, sementara Wakil Gubernur Siti Romi Jalilah menyalurkan hak suaranya di TPS 4 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Usai menggunakan hak pilihnya, Gubernur dan Wakil Gubernur juga memantau proses pelaksanaan tahapan pemilu di lingkungannya masing-masing didampingi para pihak terkait. Selain berharap pesta demokrasi bisa menjadi sarana pendewasaan berpolitik warga masyarakat, pemerintah daerah juga berharap warga masyarakat bisa menjaga kondusivitas daerah dan tetap menjaga keamanan serta silaturahmi dan tidak terpecah oleh perbedaan pilihan dalam pemilu. Intinya ini kan hak kita ya, seluruh warga kita gunakan dengan baik, dan saya rasa seluruh petugas juga sudah dibekali dan memiliki komitmen tinggi. Insya Allah semuanya kita awasi bersama. Dalam pemilu serentak pemilihan presiden dan legislatif kali ini, sebanyak 3.753.096 warga masuk dalam daftar DPT yang tersebar di 10 kabupaten kota, 166 kecamatan, dan 1.137 desa atau kelurahan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Sebuah hotel di Mataram memberikan diskon khusus bagi para warga masyarakat yang memiliki nama yang sama dengan dua pasangan capres dan cawapres yang mengikuti kontestasi pemilu. Tak hanya itu, pihak hotel juga memberikan diskon hingga 50% kamar dan fasilitas lain bagi tamu yang menginap yang sudah mencoblos dengan menunjukkan jari yang bercelup tinta pemilu.
Dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi dan meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu, sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Mataram memberikan diskon khusus bagi para tamu pengunjung hotel yang bernama mirip dengan pasangan capres dan cawapres yang berkontestasi dalam pemilu 2019. Khusus bagi tamu hotel yang bernama Joko, Widodo, Makruf, Amin, Prabowo, Subianto, Sandi, Aga, dan Uno, yang adalah nama dari dua pasangan capres dan cawapres saat ini dengan memberikan fasilitas renang gratis bagi mereka. Tak hanya itu, bagi semua tamu hotel yang akan menginap, pihak hotel juga memberikan diskon khusus di hari pemilu, hingga 50% dari harga rata-rata sewa kamar, dan hidangan restoran hotel untuk para tamu yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan jari yang telah tercelup tinta pemilu. Selain sebagai upaya mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan, langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya agar tidak golput. Langkah tersebut juga untuk menggeliatkan kembali iklim hunian hotel di Kota Mataram yang sempat sepi karena turut terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu. Jadi nanti kita dari hotel ngasihnya free renang kayak gitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang ada di hotel kayak gitu. Nama-nama seperti apa, guys? Itu seperti Joko, Widodo, Prabowo, Sandi, Aga, Uno kayak gitu sih. Tinggal dipisah-pisah dari nama presiden sama cawapresnya sendiri sih. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Banyak cara merubah kawasan pantai yang biasa menjadi destinasi favorit. Warga masyarakat Senteluk menyulap kawasan pantai menjadi destinasi yang menawarkan keindahan matahari terbit dengan aneka kuliner ikan yang menggoda. Selain sebagai langkah mengajak warga masyarakat untuk turut peduli lingkungan, konsep pengembangan wisata pantai juga untuk menggairahkan ekonomi mikro warga masyarakat setempat. Inilah Pantai Senteluk yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, yang kini sudah terlihat asri dengan panorama pantai yang bersih tertata dengan aneka spot menarik bagi para pengunjung. Jika sebelumnya pantai tersebut terlihat kurang terurus, maka saat ini Pantai Senteluk telah berubah menjadi destinasi yang asri berkat komitmen warga masyarakat setempat menjaga kawasan pantainya agar bisa menjadi sentra geliat ekonomi warga setempat. Di kawasan ini, selain disuguhkan dengan aneka spot seperti sawung atau ayunan yang dihias menarik dengan ornamen warna-warni, suasana detik-detik terbenamnya matahari juga menjadi saat yang banyak ditunggu pengunjung untuk sekedar mengabadikan atau bersuah foto. Tak hanya itu, di kawasan ini juga dijadikan sebagai salah satu sentra kuliner laut dan tradisional yang siap memanjakan cita rasa Anda sembari berwisata menikmati panorama gugusan pantai yang menghampar. Selain sebagai destinasi andalan kawasan Desa Senteluk, ke depan kawasan tersebut juga diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi yang menjadikan untuk menggeliatkan ekonomi warga masyarakat. Berawal dari memang tempat ini kami anggap harus difungsikan, harus dimanfaatkan. Karena selama ini kami melihat selain ilalang, sampah-sampah juga di sini. Nah, ini sangat pas sekali kami anggap untuk kami coba buat sesuatu di sini. Mungkin karena di sini lebih unik aja ya, ada ayunannya diwarna-warnain, terus mungkin suasana foto boothnya bagus buat foto. Nah, jika ada pecinta kawasan pantai sekaligus ingin menikmati sensasi kuliner laut dan tradisional, kawasan Pantai Senteluk di Kecamatan Batu Layar sangat cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, tim liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Mudar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.